Apakah Anda pernah menerima kritik? Menyakitkan? Mungkin. Membuat Anda sedih? Sangat mungkin. Membuat Anda kecewa? Juga mungkin. Tetapi kalau kita menerima kritik, tentu kita harus membedakan. Kita sudah tahu ada kritik yang konstruktif dan ada yang betul-betul hanya bersifat destruktif. Dalam kritik yang bersifat konstruktif adalah mungkin juga itu menyakiti Anda, mungkin juga Anda menjadi baperan. Tetapi kita pertama-tama mesti fokus pada pesannya. Apa sih yang mau disampaikan melalui kritik ini? Saringlah apa yang baik untuk Anda kemudian gunakan bagi pertumbuhan diri Anda. Jangan pertama-tama lihat orangnya, tapi lihatlah pesannya apa. Kalau memang itu konstruktif bagi Anda dan ada kebenarannya. Masalahnya adalah kadang-kadang kita merasa harga diri kita begitu tinggi. Kita merasa bahwa kita ini selalu benar, tidak pernah keliru. Padahal kita juga bisa keliru sebagai manusia. Maka kritik konstruktif akan sangat berguna membantu kita untuk sempurna. Jadi jangan melihat itu secara personal sebagai serangan pada pribadi Anda semata-mata. Dan terimalah sebenarnya bahwa diri kita pun tidak sempurna. Kita juga punya banyak kekurangan. It's okay. It's okay not to be okay, seperti yang saya pernah katakan pada Anda. Tetapi itu tidak membuat kita kemudian menjadi loyo, menjadi tidak lagi bersemangat. Kalaupun Anda sempat mengalami down, ingat Anda harus mengangkat kembali mood Anda. Mungkin Anda butuh saran dan masukan dari orang lain yang lebih mengerti Anda. It's okay. Dan kontrollah emosi Anda. Jangan Anda kemudian meledak. Dan itu bisa merusak banyak hal, merusak relasi Anda, bahkan merusak mood Anda sepanjang hari. Udahlah, kontrol emosi Anda dengan baik. Dan jangan lupa untuk berterima kasih. Meskipun juga ini sulit. Kalau Anda dikritik, Anda merasa tidak enak di sini, Anda merasa kecewa, Anda merasa sakit hati. Tapi di bibir Anda katakan ini, terima kasih untuk sarannya, terima kasih untuk kritiknya. Dan ini akan membantu kita untuk menjadi lebih lapang dada. Terima apa yang dikatakan oleh orang lain dan Anda bisa mengolahnya. Tetapi kalau memang destruktif, hanya lahir karena kecemburuan orang lain, Anda kemudian bisa singkirkan saja. Dan Anda bisa memahami, kadang-kadang memang ada orang yang ingin hanya ngomong, hanya bunyi, hanya melampiaskan kecemburuan dan kemarahannya. Dan menjadi sangat penting bahwa kita tidak tenggelam dalam emosi yang negatif ketika berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Dan sering kali kita mesti memahami orang seperti ini, seperti kalau kita juga mau mengkritik orang lain. Kata teman saya atau seorang yang saya kenal, masukkan kaki Anda pada sepatunya dan Anda baru tahu. Jadi sangat penting ketika Anda meletakkan kaki Anda pada sepatu orang, Anda mengerti, oh dia begitu karena dia begini. Atau kalau saya ingin mengkritik orang lain, saya bisa memahami, oh dia bersikap seperti itu karena memang demikian. Sehingga mungkin kita juga ketika mau mengkritik orang lain, kita akan mencoba untuk memberikan kritik yang konstruktif dengan cara yang lebih santun. Dalam Injil kita hari ini, Yesus juga berhadapan dengan kritik dan dikatakan, datang orang banyak berkerumun pada dia, tetapi kemudian kaum keluarganya mendengar hal itu dan mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Saya nggak tahu kalau Anda pernah mengalami dikritik oleh keluarga Anda sebagai orang yang tidak waras, atau mungkin Anda merasa itu bukan kritik yang benar, Anda kecewa, sakit hati. Tapi sekali lagi, pilihlah untuk tetap memiliki keteguhan, kesabaran, juga ketika berhadapan dengan kritik. Dan singkirkan baperan. Anda menjadi sangat sedih dan tenggelam dalam kesedihan Anda dan kemudian kehilangan semangat sama sekali. Maka tetaplah bersemangat hari ini, menjalani hidup Anda dengan penuh sukacita dan membagikan berkat untuk orang lain dengan berkat yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.